Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Destardani dari kelas 1A Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa. So, let's check it out. Jadi, di sini saya akan membahas tentang evolusi, yaitu evolusi tumbuhan dan evolusi hewan. Jadi, apa itu evolusi? Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Atau, teori evolusi dapat diartikan sebagai perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat ini yang dikatakan sebagai dasar evolusi yang dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup sehingga menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Kemudian, setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi acak ini dengan adanya seleksi alam. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan oleh sebab itu, kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugesti bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan. Pada evolusi ini terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat daripada lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Nah, yang kedua ada laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda. Umumnya, evolusi mula-mula berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul, dan kemudian diperlambat apabila kelompoknya terbentuk. Kemudian, yang ketiga ada spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang berlangsung hidup, tetapi berlangsung dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Kemudian, yang keempat adalah evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke yang kompleks. Ternyata banyak contoh evolusi regresif, yaitu dari bentuk kompleks menuju sederhana. Dan yang terakhir, 5. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu, oleh proses mutasi, reproduksi, dan seleksi alam. Untuk evolusi tumbuhan, menurut Campbell dan kawan-kawan pada tahun 2003, berdasarkan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Keempat periode tersebut adalah sebagai berikut. Untuk periode pertama, evolusi yaitu selama masa Ordovisian, zaman Paleozoikum, sekitar 475 tahun yang lalu. Asal mula tumbuhan ini diduga berasal dari nenek moyang akuatik. Adaptasi terhadap kehidupan darat dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gamet tangi berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Adaptasi ini terjadi pada Bryophyta yang merupakan tumbuhan pertama. Bryophyta atau tumbuhan lumut ini berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Evolusi Bryophyta merupakan evolusi relatif dini dalam sejarah tumbuhan. Oleh karena itu, sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan pembuluh, maka Bryophyta disebut sebagai tumbuhan yang non-vaskuler atau tidak berpembuluh. Pada periode kedua, diversifikasikan tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 420 juta tahun yang lalu, di mana tumbuhan vaskuler pertama tidak memiliki biji dan keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan. Untuk periode ketiga, yaitu dimulai dengan munculnya biji.
yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Tumbuhan vaskuler biji pertama muncul sekitar 360 tahun juta yang lalu. Dekat dengan masa Devon, tumbuhan berbiji, awal bijinya tidak terbungkus dalam ruang khusus seperti pada berbagai jenis Gymnospermae, termasuk conifer seperti pinus dan tumbuhan konus. Tumbuhan ini hidup bersama tumbuhan lainnya, mendominasi bentang alam selama lebih dari 200 juta tahun. Yang terakhir, pada periode 4, evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta, zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruang yang disebut ovarium. Jadi di sini bijinya sudah terlindungi oleh ruang khusus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi gajah. Gajah merupakan hewan kedua yang diangkat karena hewan ini merupakan mamalia terbesar dan memiliki banyak perubahan yang terjadi sejak dahulu hingga kini. Pembahasan yang akan diangkat yaitu perubahan struktur kepala, kaki, dan ukuran badan dari waktu ke waktu. Perkembangan evolusi gajah memiliki beberapa perubahan menurut periodenya. Yang pertama ada Moeritherium. Moeritherium adalah genus yang terdiri dari beberapa spesies. Mamalia prasejarah ini berkerabat dengan gajah dan hidup di masa Eocene. Spesies Moeritherium adalah hewan mirip babi yang hidup sekitar 37-35 juta tahun lalu. Bentuk Moeritherium menyerupai tapir modern atau kuda Nil, pygmy. Ukuran mereka lebih kecil daripada gajah modern, tingginya hanya 70 cm pada pundaknya, dan panjangnya sekitar 3 meter atau 9,8 kaki. Hewan ini biasanya berkembang di rawa dan sungai. Bentuk giginya membuktikan bahwa hewan ini pemakan tumbuhan air lunak. Tengkoraknya menjelaskan bahwa Moeritherium tidak mempunyai belalai seperti gajah, walaupun ada kemungkinan memiliki bibir atas yang fleksibel dan kuat untuk mencabut tumbuhan air. Gigi taringnya membentuk gading kecil yang terlihat lebih mirip gigi kuda Nil ketimbang gigi gajah. Untuk yang kedua ada Amebeledon. Amebeledon adalah satu anggota dari satu kelompok berbeda dari Proboscideans, Gomphotheres, sekelompok yang juga gajah modern dan mamut. Amebeledon merupakan keturunan gajah terkecil, namun masih lebih besar dibandingkan keturunan gajah pertama, yaitu Moeritherium. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Amebeledon ini hidup sekitar zaman Miocene. Untuk yang ketiga ada Dioneterium atau gading pencangkul. Deinotherium adalah kerabat raksasa dari gajah modern yang muncul di pertengahan Miocene dan berlanjut hingga awal Pleistocene. Dalam berkehidupan, Deinotherium sama seperti gajah modern, kecuali belalainya yang lebih pendek dan memiliki gading melengkung yang melekat di rahang bawahnya. Deinotherium adalah mamalia darat terbesar ketiga di dunia. Hanya Indretherium dan mamut sungai Songhua yang mampu menandinginya. Deinotherium memiliki ukuran tinggi 4 meter di bahu. Untuk yang keempat ada Gomphotherium. Gomphotherium adalah genus Proboscideae punah yang berevolusi di Amerika Serikat Utara pada awal Miocene, yaitu 3,6 juta tahun yang lalu, dan bertahan hidup selama 10 juta tahun. Hewan ini kemudian menyebar ke benua Asia, Eropa, dan Afrika setelah menurunnya ketinggian air laut yang memungkinkan untuk menyeberang. Hewan ini bertahan pada masa Pliocene dan sisa-sisanya telah ditemukan di Perancis, Jerman, Australia, Kansas, Pakistan, dan Kenya. Gomphotherium
juga dikenal dengan nama Trilophodon, Tetrabelodon, atau Serindentius. Berdiri setinggi 3,5 meter dan memiliki banyak kemiripan dengan gajah modern. Namun hewan ini punya 4 taring, yaitu 2 di rahang atas dan 2 lagi terdapat di rahang bawahnya yang panjang. Gading bawahnya paralel dan berbentuk seperti sekop dan digunakan dengan cara yang sama. Tidak seperti gajah modern, taring atasnya ditutupi lapisan enamel. Jika dibandingkan dengan gajah, tengkoraknya lebih memanjang dan rendah. Hewan ini memungkinkan hidup di rawa atau tepi danau, menggunakan gading mereka untuk menggali atau mencabut tumbuhan air. Jika dibandingkan dengan Proboscideae sebelumnya, Gomphotherium memiliki gigi gerahamnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Salah satunya memiliki tepian yang tinggi untuk memperluas bidang gilas makanan. Kerangka sempurna dari Gomphotherium telah ditemukan di Mulhdorf, Jerman, yaitu pada tahun 1971. Yang kelima ada Stegodon. Stegodon adalah marga anggota dari suatu Stegodontidae yang telah punah dari bangsa Proboscideae atau vertebrata berbelalai. Stegodon hidup di benua Asia selama era Pliocene. Tingginya sekitar 3 meter di bahu dan merupakan keturunan pemakan tumbuhan yang biasanya bertahan hidup di padang rumput yang luas. Yang keenam ada Loxodon. Loxodon adalah spesies gajah di Loxodon genus, salah satu dari generasi yang di Elephantidae. Keturunan ini memiliki 2 jenis yang paling dikenal, yaitu jenis gajah dari Afrika dan Asia. Yang ketujuh ada Stegotetrabeledon. Stegotetrabeledon adalah genus dari subfamili Stegodontinae yang telah punah dari ordo Proboscidea. Keturunan ini hidup pada zaman Miosen dan tingginya sekitar 4 meter di bahu. Dan kedua gading atas dan bawahnya yang tidak besar namun memiliki ukuran yang panjang. Untuk yang kedelapan ada Mastodon. Mastodon adalah spesies mamalia bergading besar. Ini hidup di zaman Eosen dan tingginya bisa mencapai 3,5 meter di bahu. Mastodon memiliki ukuran dan penampilan yang mirip dengan gajah dan mamut. Giginya berbeda jauh dibandingkan dengan gigi pada keluarga gajah. Hewan ini memiliki ujung lancip berbentuk kerucut pada mahkota gigi gerahamnya, yang lebih cocok untuk mengunyah dedaunan ketimbang gigi bermahkota tinggi milik mamut yang berguna untuk memakan rumput. Nama Mastodon berarti gigi puting, dan nama ini juga digunakan pada genusnya. Tengkoraknya lebih besar dan datar dibandingkan kebanyakan mamut, dan kerangkanya lebih kekar. 9 atau terakhir ada mamut. Mamut adalah genus gajah purba yang telah punah. Gadingnya melingkar, membentuk kurva ke arah dalam dan dalam spesies utara, dengan rambut panjang. Mereka hidup dalam masa Pleistosen, sejak 1,6 juta tahun lalu sampai sekitar 10.000 tahun lalu. Kata mamut berasal dari bahasa Rusia. Ada kesalahpahaman bahwa mamut lebih besar dari gajah. Spesies terbesar mamut yang diketahui adalah mamut sungai Songhua, yaitu memiliki tinggi sekurangnya 5 meter pada pundaknya. Mamut umumnya memiliki berat 6-8 ton. Namun mamut jantan yang lebih besar
beratnya dapat mencapai 12 ton. Gading mamut sepanjang 3,3 meter ditemukan di utara Lincoln, Illinois tahun 2005. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi tumbuhan, yaitu tumbuhan gandum. Gandum merupakan bahan pangan serealia yang pertama kali dibudidayakan umat manusia, bersamaan dengan dimulainya usaha bercocok tanam dan memelihara hewan ternak seperti sapi dan biri-biri. Feldman et al. Pada tahun 1995 mengemukakan bahwa manusia telah melakukan budidaya gandum lebih awal daripada tanaman padi atau jagung. Saat ini, gandum telah menjadi panganan pokok di lebih dari 40 negara dan telah dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk dunia. Gandum berkembang di wilayah subtropis dan Mediteran seperti Rusia, Amerika Serikat, sebelah selatan Kanada, bagian utara sampai tengah Cina, Turki, India, dan Australia. Gandum pada awalnya diintroduksikan ke Indonesia pada awal abad 18 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain Belanda, bangsa Portugis juga mengintroduksikan gandum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Portugis yang tinggal di Pulau Timur. Di Indonesia, tanaman gandum dibudidayakan di daerah dengan ketinggian lebih dari 900 mdpl dengan suhu udara optimum rata-rata 22-24 derajat Celcius. Asal-usul dan awal domestika tanaman gandum tidak diketahui secara pasti, dan terdapat berbagai penafsiran. Kajian aspek biologi dan arkeologi sangat membantu menjelaskan asal-usul dan awal mula domestika tanaman gandum oleh umat manusia. Budidaya gandum pada zaman prasejarah cepat berkembang karena sifat tanaman yang mampu menyerbuk sendiri, dan seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat telah mempunyai kemampuan untuk melakukan seleksi sendiri untuk perbaikan hasil. Sejarah menunjukkan bahwa gandum merupakan salah satu tanaman penting sejak 7.500 tahun sebelum Masehi. Pada era tersebut, gandum ditanam dalam jumlah terbatas di bagian tenggara Turki dan menyebar ke Jordania. Hasil penggalian arkeologi juga menunjukkan asal gandum di sekitar Laut Mediterania dan Laut Merah. Di wilayah Turki, Syria, Irak, dan Iran pada tahun 7.500 sampai 7.300 sebelum Masehi, dan spesies gandum kuno kemudian menyebar ke benua Asia, Eropa, dan Amerika. Gandum memegang peran penting dalam peradaban umat manusia karena merupakan sumber pangan. Lo Gludis dan Bongomona 2011 menyatakan bahwa gandum telah dibudidaya oleh masyarakat Cina pada tahun 2700 sebelum Masehi. Pada evolusi gandum, gandum yang banyak dibudidayakan saat ini adalah spesies modern yang telah mengalami evolusi panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah. Konstruksi genom gandum agak rumit, karena adanya spesies Triticum yang diploidnya yaitu 2 set kromosom, tetraploidnya ada 4 set kromosom, dan ada yang heksaploidnya 6 set kromosom. Proses evolusi awal gandum dimulai antara diploid liar yaitu Triticum quartum dengan Goodgrass. Dimulai dari persilangan diploid liar, itu 2N sama dengan 2X sama dengan 14. Dengan genom A besar, U kecil, A besar, U kecil, mengalami proses hibridasi yang mengalami genom B besar yang berkerabat dekat dengan Goodgrass, yaitu 2N sama dengan 2X sama dengan 14, dengan genom B besar sekitar 300.000 sampai 400.000 tahun yang lalu.
Hibridasi antara gandum diploid liar yaitu A besar, U kecil, A besar, U kecil dengan goat cross menghasilkan spesies baru yaitu gandum emmer liar yang memiliki kromosom 2N sama dengan 4X sama dengan 28 dengan genom A besar, U kecil, A besar, U kecil, B besar, B besar. Hasil penggalian arkeologi menunjukkan gandum liar emmer di Israel dan Iran. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia telah memulai melakukan budidaya gandum emmer liar. Proses hibridasi dan seleksi yang berlangsung secara alami maupun dengan campur tangan manusia menghasilkan generasi kedua spesies gandum baru, yaitu gandum durum atau makaroni, Triticum durum dan spelt. Triticum durum diperoleh dari proses seleksi dan mutasi gandum emmer yang telah dibudidayakan. Gandum spelt diperoleh dari proses hibridasi antara emmer yang telah dibudidayakan dengan spesies goat cross yang kemudian menghasilkan generasi awal gandum spelt yaitu 2N sama dengan 6X sama dengan 42 dengan genom A besar, U kecil, A besar, U kecil, B besar, B besar, D besar, D besar. Proses mutasi yang terjadi pada gandum spelt setelah beratus generasi ditanam menghasilkan spesies gandum modern, yaitu Triticum aestivum. Itu 2N sama dengan 42 kromosom dengan genom A besar, B besar, B besar, D besar, D besar. Spesies ini merupakan gandum yang paling banyak ditanam di dunia dan digunakan sebagai bahan baku roti karena mempunyai kadar protein yang tinggi. Gandum ini mempunyai kulit luar yang berwarna coklat, biji keras. Setiap spikelet terdiri atas 2-5 bulir atau biji dan daya serap air tinggi. Selain spesies Triticum aestivum, gandum makaroni atau Triticum durum juga banyak ditanam saat ini, khususnya untuk bahan baku makaroni dan roti yang membutuhkan tepung gandum dengan daya mengembang rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.